Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan yaitu tentang anemia pada ibu hamil. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Irma, SKM MKes yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Next. Adapun anggota dari kelompok kami itu Maulidia, Rafika Yuding, Dini Hardianti, Hardiana Safitri, saya sendiri Rahmi Susilawati, dan Miftahul Jan Adam. Baik, saya persilakan kepada Maulidia untuk memaparkan jurnal yang pertama. Baik, yang jurnal pertama itu yang berjudul The Relationship of Knowledge with Anemia Prevention Attitude in Pregnant Women at Kereng Bangkirai Public Health Center. Latar belakang pada jurnal ini adalah anemia merupakan suatu kelainan yang ditandai dengan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Apabila terjadi pada ibu hamil, dapat mengakibatkan pendarahan hebat bahkan kematian saat melahirkan. Di Indonesia, angka kematian ibu hamil akibat anemia meningkat hingga 62,6% pada tahun 2020 sampai 2021. Menurut bidan di Puskesmas Kereng Bingkirai, Kota Palangkaraya, 86 ibu hamil yang menderita anemia. Tujuan dari jurnal tersebut untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan sikap pencegahan anemia pada ibu hamil. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasi dengan pendekatan cross-seksional. Sampel penelitian ini adalah ibu hamil trimester 1 yang terdaftar di Puskesmas Kereng Bangkirai, Kota Palangkaraya sebanyak 50 orang dengan metode pengambilan sampel secara accidental sampling. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner tentang pengetahuan dan sikap pencegahan anemia pada ibu hamil. Metode yang digunakan metode kuantitatif korelasional dengan pendekatan cross-seksional. Penelitian ini menggunakan dua jenis analisis univariat populasi 50 responden yang dipilih dengan teknik accidental sampling. Sampel penelitian adalah ibu hamil trimester 1 yang terdaftar di Puskesmas Kereng Bangkirai, Kota Palangkaraya sebanyak 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 25 atau 50% ibu hamil memiliki pengetahuan yang baik, yaitu sebanyak 20% ibu hamil memiliki sikap pencegahan anemia yang positif, dan sebanyak 5 atau 10% ibu hamil memiliki sikap pencegahan anemia yang negatif. Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan sikap terhadap pencegahan anemia dibuktikan dengan hasil uji chi-square. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan
yang signifikan antara pengetahuan dengan sikap pencegahan anemia di Puskesmas Kereng Bangkirai, Kota Palangkaraya. Pengetahuan dan sikap pencegahan anemia sangat penting untuk mencegah kematian pada hamil. Pengetahuan yang baik dan sikap pencegahan yang positif akan membuat ibu hamil sadar. Pengetahuan baik dapat menghasilkan sikap yang positif terhadap pencegahan ibu kita akan terus tentang anemia agar dan ibu dapat menurun. Saran untuk penelitian selanjutnya agar meneliti faktor lain yang mempengaruhi sikap pencegahan anemia pada ibu hamil. Kelebihan dari jurnal tersebut, kesadaran yang meningkat terhadap pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil yang memadai cenderung memperhatikan asupan gizi dan untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait perawatan kesehatan dan pemeriksaan rutin. Kelemahannya, keterbatasan akses informasi dan sumber daya dapat menghambat penerapan sikap pencegahan. Lingkungan dan budaya yang kurang mendukung mempengaruhi sikap pencegahan dan kurang pemahaman yang menyebabkan kesalahan dalam tindakan pencegahan. Sekian saya kembalikan kepada Mor. Baik, untuk jurnal yang kedua itu akan dipaparkan oleh Rafika Yuding. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Judul dari jurnal saya yaitu Faktor Resiko Anemia pada Ibu Hamil Trimester Ketiga di Puskesmas Tanjung Sekayam. Next. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu tingginya prevalensi anemia pada ibu hamil yang berdampak besar terhadap kesehatan ibu dan janin. Secara global, sekitar 37% wanita hamil mengalami anemia dan di Puskesmas Tanjung Sekayam. Prevalensi anemia pada ibu hamil trimester ketiga mencapai 50,4%. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor resiko anemia pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sekayam, Kabupaten Sanggau. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi yang dihadapi oleh ibu hamil dan untuk mengembangkan intervensi yang lebih efektif dalam mengurangi prevalensi anemia di kalangan ibu hamil. Next. Adapun populasinya yaitu terdiri dari wanita hamil trimester ketiga yang menerima layanan antenatal care atau ANC di Puskesmas Tanjung Sekayam dengan total 153 wanita hamil berdasarkan catatan medis dari Januari hingga Desember tahun 2020. Adapun sampel penelitiannya terdiri dari 62 responden yang dipilih menggunakan metode simple random sampling, di mana sampel ini terdiri dari 31 kasus wanita hamil dengan kadar hemoglobin kurang dari 11 gram desiliter dan 31 kontrol wanita hamil dengan kadar hemoglobin lebih dari 11 gram desiliter. Kemudian ada metode penelitiannya yaitu menggunakan studi analitik observasional dengan desain kasus kontrol, di mana pengumpulan datanya itu dilakukan melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, serta menggunakan buku kohort kunjungan ANC untuk mengidentifikasi variabel seperti usia ibu, jarak kehamilan, paritas, status gizi, kepatuhan terhadap suplementasi zat besi, pengetahuan, dan dukungan keluarga. Analisis data dilakukan menggunakan uji chi-square untuk menilai hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Next. Adapun hasil penelitian dari penelitian ini yaitu menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara
anemia pada ibu hamil trimester ketiga dengan beberapa faktor resiko. Yang pertama itu usia. Terdapat hubungan signifikan yang menunjukkan bahwa ibu hamil yang berusia di luar rentang optimal. Yang kedua itu jarak kehamilan menunjukkan adanya hubungan bahwa jarak kehamilan kurang dari 2 tahun berisiko lebih tinggi terhadap anemia. Kemudian yang ketiga, paritas, yaitu menunjukkan bahwa ibu dengan lebih dari 3 anak memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami anemia. Yang keempat, status gizi menunjukkan bahwa status gizi yang buruk berhubungan erat dengan kejadian anemia. Selanjutnya, kepatuhan terhadap suplementasi zat besi menunjukkan bahwa ibu yang kurang patuh dalam mengonsumsi tablet zat besi memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami anemia. Kemudian selanjutnya pengetahuan tentang anemia menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan ibu hamil tentang anemia meningkatkan resiko anemia. Next. Adapun kelemahan dari penelitian yang pertama itu penelitiannya menggunakan desain kasus kontrol yang dapat menyebabkan bias ingatan di mana responden mungkin tidak dapat mengingat dengan akurat faktor-faktor yang berkontribusi terhadap anemia mereka. Yang kedua itu ukuran sampelnya yang relatif kecil, yaitu 62 responden. Dapat membatasi generalisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Hal ini juga dapat mempengaruhi kekuatan statistik dari analisis yang dilakukan. Yang ketiga, kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data mungkin tidak sepenuhnya mencakup semua aspek dukungan keluarga dan pengetahuan tentang anemia yang dapat mempengaruhi hasil dan interpretasi data. Selanjutnya, yang keempat, penelitian ini mengandalkan laporan diri mengenai kepatuhan terhadap suplementasi zat besi yang dapat dipengaruhi oleh faktor subjektif dan mungkin tidak mencerminkan kepatuhan yang sebenarnya. Next. Adapun kelebihan dari penelitian ini, yang pertama itu desain ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan faktor resiko antara ibu hamil yang mengalami anemia dan yang tidak, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadian anemia. Yang kedua itu penggunaan uji chi-square untuk menganalisis hubungan antara variabel memungkinkan peneliti untuk mendapatkan hasil yang signifikan dan dapat diandalkan. Yang ketiga, penelitian ini berhasil mengidentifikasi beberapa faktor resiko yang signifikan untuk anemia seperti usia, jarak, kehamilan, paritas, status gizi, dan kepatuhan terhadap suplementasi zat besi yang dapat menjadi dasar untuk intervensi lebih lanjut. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu pada temuan penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikasi antara usia ibu, jarak antar kehamilan, paritas, status gizi, kepatuhan dalam mengonsumsi tablet zat besi, dan pengetahuan dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester ketiga. Ibu yang berusia di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun, jarak kehamilan yang pendek kurang lebih 2 tahun, paritas tingginya itu lebih besar dari 3 anak, status gizi yang buruk di mana lingkar lengan atasnya itu kurang dari 23,5 cm, kemudian status gizi kemudian ketidakpatuhan dalam mengonsumsi tablet zat besi dan pengetahuan yang rendah tentang pentingnya zat besi adalah faktor risiko utama yang meningkatkan kejadian anemia. Di sisi lain, dukungan keluarga tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kejadian anemia yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan dalam mengukur dukungan keluarga, ketidaknyamanan saat mengonsumsi tablet zat besi, dan sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk jurnal yang ketiga itu akan dipaparkan oleh Dini Hardianti Rustam. Saya persilakan. Baik, untuk jurnal yang ketiga yaitu
berjudul Relationship Between Diet and Physical Activity with the Event of Anemia in Pregnant Women. Next. Latar dari ini menjelaskan bahwa status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan dapat mempengaruhi pertumbuhan janin yang dikandungnya. Jika status gizi ibu selama kehamilan normal, maka kemungkinan besar ia akan melahirkan bayi yang sehat, cukup bulan dan dengan berat badan yang normal. Prevalensi pada kehamilan di Indonesia pada tahun 2019 yaitu sebesar 48,9%. Penulis juga menyebutkan bahwa penelitian oleh Mulyaningsih Sri mengenai hubungan pola makan dan aktivitas fisik dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Limboto menunjukkan bahwa ada hubungan pola makan dan aktivitas fisik dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Next. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola makan dan aktivitas fisik dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Batu Nuada, Kota Padang Sidimpuan tahun 2021. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan cross-sectional study pada seluruh ibu hamil di Puskesmas Batu Nuada, Kota Padang Sidimpuan sebanyak 229 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik random sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 orang. Analisis data yang digunakan adalah Chi-square dan Kolmogorov-Smirnov. Next. Hasil di penelitian pertama, hubungan pola makan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Penelitian tersebut mempresentasikan bahwa responden yang makan kurang dan mengalami anemia pada ibu hamil sebanyak 32 orang atau 8,5%, responden memiliki pola makan cukup dan mengalami anemia pada ibu hamil sebanyak 4 orang atau 18,2%, responden yang memiliki pola makan baik dan mengalami anemia pada ibu hamil sebanyak 2 orang atau 18,2%. Kemudian responden yang mengalami makan kurang dan tidak mengalami anemia hamil sebanyak 5 orang, 13,5%. Responden makan cukup dan tidak mengalami anemia pada ibu hamil sebanyak 18,8 orang, 81,18%. Dan responden yang makan baik dan tidak mengalami anemia pada ibu hamil sebanyak 9 orang atau 81,8%. Yang kedua, hubungan aktivitas fisik dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Hasil penelitian yang dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan bahwa jumlah responden sebanyak 70 orang dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih dari 0,05. Hal ini berarti bahwa data residual tidak berdistribusi normal sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Next. Pada pembahasan yang pertama mengenai hubungan pola makan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pola makan dengan kejadian anemia pada ibu hamil dengan nilai P sama dengan 0,000. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa mayoritas ibu hamil memiliki pola makan yang buruk sebanyak 37 orang atau 52,9% dan minoritas dengan pola makan yang baik sebanyak 22 orang atau 31,4%. Pola makan yang baik selama kehamilan dapat membantu tubuh dalam menghadapi tuntutan khusus selama masa kehamilan, serta memberikan pengaruh yang positif terhadap kesehatan bayi. Next. Yang kedua, hubungan pola makan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik dengan kejadian anemia pada ibu hamil dengan nilai P 0,000 dan pada penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar ibu hamil beraktivitas fisik sebanyak 33 orang dan sebagian kecil beraktivitas ringan sebanyak 16 orang. Menurut teori aktivitas fisik, merupakan salah satu faktor kasual tidak langsung yang mempengaruhi kejadian anemia. Secara fisiologis,
pada masa kehamilan terjadi peningkatan aktivitas metabolisme pada jaringan ibu dan penambahan aktivitas metabolisme akibat fetus dan plasenta. Oleh karena itu, aktivitas fisik yang berat akan memperburuk kondisi anemia pada ibu. Menurut Ramadhani DKK pada tahun 2012. Next. Berdasarkan hasil pembahasan, didapatkan kesimpulan bahwa ada hubungan antara pola makan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Batu Nuada, Kota Padang Sidimpuan. Dengan hasil uji analisis Chi-square diperoleh nilai P 0 atau P di bawah 0,05. Ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Batu Nuada, Kota Padang Sidimpuan dengan hasil analisis Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai P sama dengan 0,00 atau P di bawah 0,05. Saran dari penelitian ini disarankan untuk melakukan penelitian dengan periode yang lebih panjang untuk menangkap variasi pola makan dan aktivitas fisik yang mungkin terjadi di luar dari waktu yang ditentukan. Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor yang lain yang dapat mempengaruhi kejadian anemia seperti kondisi kesehatan sebelumnya, akses terhadap layanan kesehatan, dan faktor sosial. Next. Adapun kelemahan dan kelebihan dari penelitian ini yaitu kelemahan yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional yang memungkinkan analisis hubungan antara pola makan, aktivitas fisik, dan kejadian anemia pada ibu hamil secara bersamaan. Yang kedua, menggunakan teknik random sampling. Penelitian ini dapat memberikan hasil yang lebih generalizable untuk populasi ibu hamil di Puskesmas Batu Nuada di Kota Padang Sidimpuan. Kelebihan dari penelitian ini yang pertama, penelitian dilakukan dalam kurun waktu yang terbatas sehingga mungkin tidak mencakup variasi pola makan dan aktivitas fisik yang lebih luas di luar periode tersebut. Yang kedua, pengumpulan data melalui kuesioner dapat menyebabkan bias karena responden tidak selalu memberikan informasi yang akurat tentang pola makan dan aktivitas fisik. Selanjutnya saya berikan pada moderator. Baik, untuk jurnal yang keempat itu akan dipaparkan oleh Hardiana Savitri. Saya persilakan. Baik, adapun jurnal yang saya review berjudul Analysis of the Cause of Anemia in Pregnant Women trimester ketiga. Next. Adapun latar belakangnya yaitu latar belakang pada penelitian ini berfokus pada hubungan antara beberapa faktor penyebab anemia pada ibu hamil, termasuk umur, pendidikan, status ekonomi, paritas, dan jarak kehamilan. Anemia dalam kehamilan merupakan masalah kesehatan yang signifikan yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Kemudian, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui kuesioner dan data sekunder dari buku Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai kondisi kesehatan ibu hamil. Kemudian, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis hubungan faktor penyebab anemia dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester ketiga. Juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadian anemia pada ibu hamil, sehingga dapat membantu dalam upaya pencegahan dan penanganan anemia selama kehamilan. Kemudian adapun metodenya itu menggunakan deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional menggunakan uji Chi-square.
Kemudian adapun populasinya yaitu semua ibu hamil trimester ketiga di Puskesmas Sikumanang, Kelurahan Sikumanang, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kemudian sampel penelitian yaitu sebanyak 50 ibu hamil. Kemudian teknik pengambilan data, yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu teknik pengumpulan data sekunder, teknik pengumpulan data primar, teknik pengumpulan data sekunder. Adapun data primar yaitu menggunakan kuesioner yang memuat data sosial demografi meliputi umur, pekerjaan, penghasilan, pendidikan, serta beberapa pertanyaan terkait kehamilan dan paritas. Next. Adapun data sekunder diperoleh buku kesehatan ibu dan anak atau KIA untuk mengetahui berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan hasil pemeriksaan hemoglobin pada trimester ketiga. Kemudian adapun hasil penelitiannya yaitu usia normal wanita untuk 10-35 tahun. Karena pada usia tersebut organ produksi sudah berada pada fase matang, sedangkan usia kurang dari 20 atau lebih dari 35 tahun merupakan sebagai usia berisiko dalam kehamilan. Kemudian sebagian besar ibu hamil trimester ketiga berada pada kategori pendidikan rendah dan menderita anemia yaitu sejumlah 34 atau sebanyak 68% orang, dan ibu hamil dalam kategori pendidikan tinggi dan menderita anemia sebanyak 2 atau 4% orang. Kemudian, sebagian besar ibu hamil trimester ketiga berada pada kategori status ekonomi rendah dan menderita anemia yaitu sejumlah 18 atau sebanyak 36% orang. Serta ibu hamil dalam kategori status ekonomi tinggi tidak ada yang mengalami anemia. Next. Kemudian, sebagian besar ibu hamil trimester ketiga berada pada kategori paritas berisiko dan menderita anemia yaitu sejumlah 17 atau sebanyak 34% orang. Serta ibu hamil dalam kategori paritas tidak berisiko tidak ada yang mengalami anemia. Kemudian, sebagian besar ibu hamil trimester ketiga memiliki jarak kelahiran normal, yaitu lebih dari 2 tahun, dan menderita anemia sejumlah 12 atau 24% orang, serta sebagian kecil ibu hamil dengan jarak kelahiran tidak normal, yaitu lebih dari 2 tahun dan menderita anemia yaitu sejumlah 5 atau 1% orang. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu terdapat hubungan antara faktor penyebab anemia seperti umur, pendidikan, status ekonomi, paritas, dan jarak kehamilan dengan kejadian anemia dalam kehamilan. Kemudian dalam penelitian ini juga ditemukan adanya hubungan pada jarak kehamilan bersifat negatif, di mana semakin normal jarak kehamilan, maka semakin tinggi mengalami anemia pada ibu hamil. Next. Adapun saran dari penelitian ini yaitu saran untuk petugas kesehatan untuk dapat mengkaji dengan lebih baik lagi berbagai faktor penyebab terjadinya anemia dalam kehamilan. Pada ibu hamil harus lebih memperhatikan dan peduli terhadap masalah anemia dengan cara mempersiapkan perencanaan sebelum kehamilan dengan baik sehingga dapat terhindar dari masalah anemia. Adapun kelebihannya, yaitu penelitian ini memberikan perhatian khusus pada paritas sebagai faktor dominan penyebab anemia. Kemudian, menganalisis berbagai faktor penyebab anemia pada ibu hamil seperti umur, pendidikan, status ekonomi, paritas, dan jarak kehamilan, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai masalah ini. Adapun kelemahannya, penggunaan kuesioner dapat menyebabkan bias respon, di mana peserta mungkin memberikan jawaban tidak akurat atau tidak jujur. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, untuk jurnal yang keempat itu tentang anemia pada ibu hamil.
yaitu akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, untuk judulnya yaitu Relationship of Iron Conception with Anemia in Pregnant Women. Next. Adapun latar belakang pada jurnal ini berfokus terhadap anemia pada ibu hamil. Adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin berada di bawah 11 berada di bawah 11. Anemia yang sering terjadi pada ibu hamil adalah anemia akibat kekurangan zat besi atau Fe, atau disebut dengan anemia gizi besi. Pada keadaan hamil, persediaan zat besi dari makanan masih kurang sehingga diperlukan suplemen berupa tablet darah atau Fe. Pasalnya manfaat tablet Fe sangat besar untuk pencegahan anemia pada ibu hamil. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan zat besi dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Next. Kemudian metode yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis dari berbagai literatur. Literatur yang digunakan berasal dari jurnal penelitian 10 tahun terakhir dari sumber Google Scholar dengan kata kunci anemia ibu hamil dan konsumsi zat besi pada ibu hamil dan anemia ibu hamil dari konsumsi zat besi. Data yang dipilih adalah data yang dapat diakses secara full text dan berkaitan dengan tema sastra. Adapun populasinya itu ibu hamil. Next. Adapun teknik pengambilan data. Dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel, dia mengambil data dengan menganalisis dari berbagai literatur. Data yang dipilih adalah data yang dapat diakses secara full text dan berkaitan dengan tema sastra. Kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian, rata-rata kadar hemoglobin ibu hamil sebelum pemeriksaan tabel zat besi adalah 8,81 gram per desiliter. Dan setelah pemberian zat besi tablet adalah 12,58 gram per desiliter. Seperti pada penelitian Pratiwi yang dapat meningkatkan booster atau faktor pendorong untuk meningkatkan penyerapan zat gizi seperti vitamin A, C, B2, B6, dan menurunkan inhibitor atau faktor penghambat untuk menghambat penyerapan zat besi seperti tanin pada teh dan kopi selain zat-zat tersebut. Pada makanan yang mengandung kalsium, fosfat dan fitat yang dikonsumsi dalam jumlah banyak, peningkatan kadar hemoglobin setelah mengkonsumsi tablet penambahan darah atau tablet zat besi pada ibu hamil diperoleh sebesar 3,72 gram per desiliter, membantu memenuhi kebutuhan ibu dan memaksimalkan pembutuhan otak dan berat badan bayi. Next. Adapun kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu anemia pada ibu hamil adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin berada di bawah 11 desiliter. Anemia yang sering terjadi pada ibu hamil adalah anemia akibat kekurangan zat besi atau Fe, atau disebut dengan anemia gizi besi atau AGB. Sekitar 95% kasus anemia selama kehamilan disebabkan oleh kekurangan zat besi. Pada kehamilan, anemia dapat membahayakan morbiditas atau mortalitas ibu dan bayi. Pada keadaan hamil, persediaan zat besi dari makanan masih kurang sehingga diperlukan suplemen berupa tablet darah atau Fe. Pasalnya manfaat tablet Fe ini sangat besar untuk pencegahan anemia pada ibu hamil. Jadi, konsumsi zat besi dan kejadian anemia pada ibu hamil mempunyai hubungan erat satu sama lain. Adapun sarannya itu sarannya agar Anda mengkonsumsi tablet Fe ini untuk atau suplemen zat besi sejak usia 15 tahun untuk menghindari anemia saat hamil. Ibu hamil juga disarankan untuk mengkonsumsi tablet suplemen darah atau TTD secara rutin selama hamil yang dilanjutkan dengan konsumsi sayur dan buah untuk membantu meningkatkan kadar zat besi dalam tubuh agar terhindar dari anemia saat hamil. Next.
Adapun kelebihan dari penelitian ini, kelebihan dari jurnal ini yaitu memberikan edukasi kepada nutrisi sehingga terhindar dari faktor resiko kejadian anemia. Adapun kekurangannya itu, kekurangan dari jurnal penelitian ini yaitu menggunakan data literatur. Next. Baik, untuk jurnal yang ke-6 akan dipaparkan oleh Miftahul Jannah. Miftahul Jannah Adam, saya persilakan. Baik, jurnal yang terakhir yaitu yang berjudul Improvement of Hemoglobin Level Pregnant Women with Anemia Through Dragon Fruit Consumption. Next. Adapun latar belakangnya yaitu kehamilan seringkali menyebabkan anemia, terutama anemia defisiensi besi, yang menjadi masalah umum pada ibu hamil di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat efek buah naga yang kaya akan zat besi dan vitamin C dalam meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui perbedaan kadar hemoglobin pada ibu hamil yang mengalami anemia sebelum dan sesudah pemberian jus buah naga. Next. Adapun metode penelitiannya yaitu menggunakan metodologi kuantitatif dengan pendekatan kuasi eksperimental. Desain penelitian yang digunakan adalah post-test dengan kelompok kontrol. Data ini dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney untuk mengetahui perbedaan kadar hemoglobin sebelum dan sesudah pemberian jus buah naga. Adapun populasinya yaitu penelitian ini terdiri dari seluruh ibu hamil yang mengunjungi TPMBN di Blok Depok, Jawa Barat selama periode Oktober hingga Desember 2023. Next. Next. Adapun sampel penelitiannya yaitu ibu hamil dengan usia kehamilan antara 16 hingga 34 minggu yang didiagnosis menderita anemia dan bersedia mengonsumsi 200 mili buah naga setiap hari selama 14 hari. Lokasinya yaitu penelitian dilakukan di TPMBN yang terletak di Depok, Jawa Barat. Next. Adapun pembahasannya itu yang pertama, efektivitas jus buah naga, di mana mengonsumsi jus buah naga selama 14 hari memberikan dampak positif yang signifikan pada peningkatan kadar hemoglobin ibu hamil. Buah naga yang mengandung zat besi dan vitamin C membantu meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh. Vitamin C terutama berperan penting dalam meningkatkan penyerapan zat besi dan non-heme yang ada di dalam makanan, termasuk buah-buahan seperti buah naga. Next. Yang kedua yaitu kandungan nutrisi buah naga, di mana buah naga ini dikenal kaya akan zat besi yang diperlukan untuk produksi hemoglobin. Dalam 100 gram buah naga terdapat kandungan zat besi sekitar 0,16 sampai 0,20 mg. Selain itu, buah naga juga mengandung vitamin B kompleks dan vitamin C yang mendukung pembentukan sel darah merah dan hemoglobin. Kandungan nutrisi ini berkontribusi pada peningkatan kadar hemoglobin dalam darah setelah mengonsumsi buah naga. Next. Next. Adapun yang ketiga yaitu signifikansi statistik, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kadar hemoglobin yang diukur sebelum dan sesudah intervensi jus buah naga adalah signifikan dengan mendapatkan nilai yaitu sebesar 0,001. Ini mengindikasikan bahwa perbedaan kadar hemoglobin sebelum dan sesudah dikonsumsi jus buah naga tidak terjadi secara kebetulan, melainkan disebabkan oleh intervensi. Next. Adapun pembahasan yang keempat yaitu dampak anemia pada kehamilan, di mana anemia selama kehamilan dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk risiko pendarahan ibu dan janin, berat bayi lahir rendah atau disebut dengan BBLR.
dan potensi kematian. Dengan demikian, peningkatan kadar hemoglobin melalui konsumsi buah naga tidak hanya membantu ibu hamil, tetapi juga berdampak pada positif terhadap kesehatan janin. Next. Adapun pembahasan yang terakhir itu relevansi dengan studi sebelumnya. Temuan penelitian ini konsisten dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa buah naga efektif dalam peningkatan kadar hemoglobin pada wanita yang rentan terhadap anemia, termasuk pada ibu hamil. Beberapa studi lain juga mendukung hasil ini dengan menyatakan bahwa kandungan zat besi vitamin C pada buah naga membantu mencegah dan mengatasi anemia. Next. Adapun hasil penelitian yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi buah naga secara signifikan meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil, di mana didapatkan rata-rata kadar hemoglobin sebelum intervensi adalah 9,17 gram. Sementara setelah konsumsi jus buah naga, kadar hemoglobin meningkat menjadi 10,15 gram. Hasil uji statistik menunjukkan nilainya sebesar 0,001 yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah konsumsi. Next. Adapun kesimpulan yaitu konsumsi jus buah naga efektif dalam meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil yang mengalami anemia ringan. Buah naga juga mengandung zat besi yang cukup tinggi dan mampu meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah, serta berkontribusi dalam pencegahan anemia selama kehamilan. Next. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu masalah anemia pada ibu hamil yang merupakan isu kesehatan penting terutama di negara berkembang seperti di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuas eksperimental dengan desain pretest dan post-test dengan kelompok kontrol yang memungkinkan pengujian efektivitas intervensi jus buah naga serta menyoroti alternatif alami dalam mengatasi anemia dibandingkan hanya mengandalkan suplementasi zat besi. Adapun kelemahannya yaitu sampel yang digunakan relatif kecil, hanya 30 ibu hamil, sehingga generalisasi hasil bisa terbatas. Penelitian ini hanya dilakukan selama 14 hari yang mungkin tidak cukup untuk melihat dampak jangka panjang dari konsumsi buah naga pada anemia, serta tidak membahas lebih dalam bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi anemia seperti asupan tambahan atau kondisi kesehatan lainnya. Mungkin itu saja, cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator kelompok selanjutnya.